Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada episode kali ini kita sudah sampai di episode yang ke-149. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu guru kita. Beliau adalah Romo Kiai Haji Abdurrahim Al-Musinun. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pripun niki? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Mudah-mudahan sehat lahir, sehat batin, juga sehat kantongnya. Amin. Mudah-mudahan semua sehat kantongnya Pak Haji ya. Dan ini juga di luar hujan ya. Iya betul, mudah-mudahan hujan rezeki juga. Amin amin. Ja'a rahmatullah. Iya, jawah, jaat rahmatullah. Rahmatnya Allah turun. Oke. Dan pemirsa juga ini saya juga ditemenin oleh teman ngopi saya. Ini selalu nemenin ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik juga Mas. Baik ya. Tadi hujanan tadi. Enggak, saya udah duluan di sini Mas. Jenengan yang kehujanan kayaknya. Oh iya, kehujanan tadi. Tapi ya karena ini suatu hal yang mulia, kita harus benar-benar bisa maksimalkan acara ngopi ini Mas Aldi. Amin. Nah Mas Aldi, ini malam ini kita sudah kerawan beliau Romo Kiai Abdurrahim Al-Musinun. Beliau itu ketua Jamu Kota Semarang. Jamiatul Mubalighin Kota Semarang. Nah kira-kira beliau kesini kita mau nimba ilmu tentang apa Mas Aldi? Nah, kalau kemarin kan kita sudah bicara tentang pahlawan kan Mas Anis. Dan ini juga masih masuk ke pahlawan juga nih Yai. Nggih. Pahlawan tanpa tanda jasa itu. Masyaallah. Oh, itu guru Mas Aldi. Guru, terus ulama, para ustadz itu kan juga pahlawan juga ya. Pahlawan juga tanpa tanda jasa. Mengingat juga ini kita nanti juga akan memperingati Hari Guru Mas ya. Tanggal berapa itu Mas? Tanggal 25 gitu Mas. Tanggal 25 bulan ini, bulan November. Insyaallah. Nah, kira-kira apa yang ingin kita obrolkan tentang guru ini Mas Aldi? Ya, terutama tentang bagaimana kita takdim kepada guru juga sih Mas Anis. Karena kan kemarin kan beberapa bulan lalu kita ada satu kasus yang cukup mengenaskan juga kan Mas Anis, yang ada guru yang membacok murid siswa yang membacok gurunya itu kan juga kita prihatin juga dengan kejadian itu kan Mas Anis. Jadi kalau kita ngomongin soal guru murid berarti kita ada kaitannya dengan ilmu Mas Aldi. Tentang menuntut ilmu bagaimana. Kalau memang ilmu itu penting buat kita berarti kita juga harus menghormati seorang guru kan begitu. Betul. Nah, mungkin kita langsung saja ke Pak Yai saja biar kita enggak monggo Pak Yai penjelasan tentang guru dan menuntut ilmu gitu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana bil qalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manabi'il ilmi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ini para pemirsa MACT TV dimanapun berada dan juga yang hadir Mas Anis, Mas Aldi, semua mudah-mudahan
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena atas izin Allah, kesempatan ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama bersilaturahim dalam rangka tolabul ilmi di acara ngopi. Iya, sayang kopinya belum jadi. Ngopi, ya, ini kopinya baru. Berarti ini kopinya masih goib ya? Betul ini. Ngobrol online perkara Islam. Ngobrol online perkara Islam. Ya, kesempatan ini mengambil tema tentang ya, ilmu dan guru. Masya Allah. Memang ilmu itu hal yang sangat luar biasa pentingnya. Sampai Nabi Sulaiman ketika disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman disuruh milih antara harta, kekuasaan dan ilmu. Akhirnya Nabi Sulaiman juga memilih ilmu. Dengan ilmu akhirnya kekuasaan bisa didapatkan dan juga harta kekayaan pun dapat didapatkan. Karena kalau kekuasaan tanpa ilmu kan kacau juga. Kacau juga. Punya kekuasaan tapi tidak punya ilmunya, itu tidak bertahan lama. Punya harta banyak, nggak punya ilmu juga sama ya? Sama saja, akan musnah. Ya, akan hilang sirna. Makanya ilmu itu hal yang luar biasa pentingnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji, Allah itu akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau baca Quran tidak pakai lagu kayaknya agak kurang gimana gitu ya Mas. Iya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Jadi maaf Mas Aldi, Mas Andis, memang suara saya agak serak-serak basah. Iya. Tapi merdu sekali ya. Iya. Walaupun suara saya serak-serak basah, tapi alhamdulillah saya sudah pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Subhanallah. Saat kemarin saya umroh juga dijadikan imam di sana. Siapa yang menjadikan? Ya teman-teman saya jamaah dari Semarang. Jadi karena ceritanya dari Madinah itu habis zuhur, kita sudah sholat jamak takdim zuhur dan asar. Perjalanan dari Madinah sampai Mekah itu kan kurang lebih 5 jam. Akhirnya sampai Mekah itu menjelang maghrib, bahkan sampai isya baru kita, setelah sholat isya kita baru masuk ke Masjidil Haram. Karena kita ketinggalan sholat isya dan maghrib, sehingga kita sholat jamak takhir di Masjidil Haram. Imamnya saya. Imam di Masjidil Haram, imam rombongan. Tapi kan imami di Masjidil Haram. Berarti secara tidak langsung saya pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Masya Allah. Ini yang mendengarkan mesti mosok imam ya. Nah, ternyata imam untuk satu rombongan. Alhamdulillah, subhanallah. Yarfa bakal ngangkat sopo Allah Gusti Allah alladzina ing wong okeh. Yarfa illahu alladzina amanu kang podo iman sopo alladzina. Yarfa bakal ngangkat sopo Allah Gusti Allah alladzina ing wong okeh amanu kang podo iman sopo alladzina. Terus yarfa illahu alladzina amanu minkum saking sira kabeh. Walladzina lan wong-wong okeh utu kang den paringi kono sapa alladzina al ilma ing ilmu. Ngangkat darujatin jamak muannas salim. Darujatin ing pira-pira derajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu dan meninggikan beberapa derajat. Artinya orang yang beriman tapi juga berilmu. Ini derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya. Betul. Jadi kalau ada orang iman tok tanpa ilmu itu juga bahaya. Gampang dihapusi. Iya. Tapi orang punya ilmu saja tidak punya iman, itu juga gampang ngapusi. Gampang minteri ya. Iya. Nanti pinter malah minteri. Makanya kan banyak kan sekarang
Makanya orang pintar juga tidak menjadi jaminan menjadi orang yang baik. Nggih, Gitu. nggih, nggih. Makanya harus ada iman, ada ilmu. Jadi pinternya tuh keblinger tuh ya. Keblinger. Nah, Nah, ini pentingnya kopinya ilmu. datang nih. Alhamdulillah. Kalau ini betul-betul ngopi Nah, namanya. ini sudah hadir kopinya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menyajikan kopi ini segera Menikah, diwujudkan cita-citanya. Mas Anis arahnya ke menikah terus ya. Nah, ini kan masih jomblo masih zaman Oh saya. iya. Biar ada yang bikinin kopi Ya, maksudnya. ini kan bikin kopi sama orang lain, nanti biar bikin kopi di rumah. Jadi ini menyajikan kopi untuk kita-kita dan sebentar lagi insya Allah akan dibikinkan Bikinin kopi kopi. oleh istrinya. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin ya teman. Amin ya Allah. Aminnya serius sekali ya. Serius, apalagi ini turun hujan. Wah, rahmat ya. Iya, ini doa termasuk doa yang diijabah itu doa saat turun hujan. Makanya kalau ada hujan turun jangan sedih ini. Walaupun ini di Simpang 5, Nggih. ini juga ada Habib Syah ini. Nggih, nggih. Ya mudah-mudahan di sana ada hujan, mudah-mudahan. Insyaallah. Jadi ini pentingnya ilmu. Karena semua butuh ilmu. Kalau kita punya ilmu, maka dunia ada dalam genggaman kita. Karena dimanapun berada itu butuh ilmu. Apapun saja butuh ilmu. Apalagi hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk aja butuh ilmu. Ilmu kita. Iya. Apalagi hal-hal yang sifatnya apa namanya, sifatnya itu kebaikan, enggak, sifatnya yang penting banget. Hal-hal yang sepele aja pun juga pakai ilmu. Termasuk ngopi buat juga. kopi itu ya. Betul. Kalau buat kopi ini tidak tahu caranya, mesti kopinya tidak enak rasanya. Hambar ya. Ini kira-kira ini ada nih kopinya. Nanti ini kayaknya masih panas banget. Oh, iya, iya. Soalnya baru disajikan. Tapi kalau dulu saya di pesantren pernah dikasih ijazah. Kalau pengen minum kopi panas, minum air panas, makan panas itu tidak terasa, dikasih ijazah. Doanya itu ketika Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud itu. Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Itu insya Allah kalau mau minum yang panas dibacakan itu 100 kali insya Allah. 100 kali. Ya, 100 kali Mas Adi. Ya. Iya, kan sudah dingin Mas Adi. Iya, kalau cuma sekali ya tetap masih panas itu. Tapi kalau 100 kali insya Allah dingin. Dingin. Insya Allah. Ini Karena- ijazah yang Wah ini jaya untuk umum ini. Untuk umum ini. Tadi mau berarti langsung para tak pemirsa coba. boleh mengamalkan ini Pak pemirsa. Betul, boleh pemirsa boleh mengamalkan itu. Syaratnya 100 kali. 100 kali, apalagi 200 kali, dingin banget. Wah, dingin Masya banget. Allah. Anyep. Masya Allah. Jadi ilmu itu sangat penting dan berkaitan dengan ilmu kita juga harus agar ilmunya manfaat karena ilmu itu kalau kepengen manfaat juga kita dalam kitab Taklimul Muta'alim kan gitu. Iya. Kalau kita kepengen ilmu yang kita dapatkan itu manfaat, maka kita harus menghormati orang yang punya ilmu. Bahkan tidak hanya menghormati orang yang punya ilmu saja, tapi menghormati anak keturunannya orang yang punya ilmu. Termasuk putra-putrinya Putra-putrinya para itu. guru. Ya Allah. Dengan putra-putrinya saja harus menghormati, apalagi dengan gurunya yang punya ilmu. Karena ketika kita ini tidak hormat kepada orang yang punya ilmu, maka jangan tanya, sebanyak apapun ilmu kita tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada ilmu yang tidak barokah termasuk karena tadi ya. Iya. Karena dia tidak menghormati orang yang punya ilmu. Makanya dalam pondok pesantren itu sangat luar biasa. Sama kiainya, sama murabinya, sama ustadznya itu takziman wa ikroman. Sehingga banyak di pondok-pondok pesantren ini, maaf yang saya sering ke sana itu di Pak Yai Fadlulan Musyafa itu di pondok Fadlulan itu santri-santrinya diajari akhlakul karimah yang luar biasa. Tidak hanya hormat kepada guru dan zuriahnya, tetapi kepada tamunya para tamunya kiai. Ada tamu siapapun sajalah yang mau bertamu di pondok pesantren Fadlulan, semua santri yang berpapasan dengan tamu itu pasti merunduk, dingklung. Berjalan pun berhenti. Berjalan gini berhenti langsung sampai tamu itu lewat. Termasuk itu bagian dari akhlak murid. Akhlak murid kepada guru, termasuk memuliakan tamu-tamunya guru.
Itu makanya Masya Allah, makanya Sayyidina Ali itu sampai mendapat predikat kata Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyum babuha. Kalau disairkan itu siapa dulu, siapa itu yang namanya, aduh kok lupa Sulis dan pasangannya siapa itu dulu? Haddad Alwi ya. Ana madinatul ilm wa aliyum babuha, ana madinatul ilm wa aliyum babuha, kan gitu. Saya adalah gudangnya ilmu, kotanya ilmu, sedangkan Ali pintunya, kan gitu. Barang siapa yang mau masuk ke gudang, ke gedung itu harus melalui pintunya, melalui Sayyidina Ali. Ya ternyata Sayyidina Ali itu punya predikat babuha, pintunya gedongnya ilmu, itu karena beliau juga takziman wa ikroman kepada guru yang sering kita hafal makolahnya Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan wahidan. Saya siap menjadi hambanya orang yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun hanya satu huruf. Insya'aba'a, jikalau beliau mengendaki aku dijual, saya ikut. Wa insya'a a'taqo, atau aku dimerdekakan, atau yang lagi, atau wa insya'a istaqarra, atau aku ditetapkan menjadi budak, saya juga siap. Begitu hormatnya Sayyidina Ali kepada guru, walaupun hanya mengajarkan satu huruf kepada beliau. Makanya pantas ilmunya manfaat dan barokah. Subhanallah. Jadi kalau ada pemahaman seperti itu, kita memang harus hormat kepada siapapun juga kan? Betul. Misal kalau kita ada, ya kita sebut aja misal ada penjual pecel misal atau apa gitu kan. Walaupun mereka terus mengajarkan satu huruf, berarti kan kita juga harus menghormati juga. Betul, iya. Bahkan Imam Syafi'i itu dikisahkan, beliau itu sudah menjadi mufti, santrinya sudah banyak. Itu suatu saat Imam Syafi'i itu naik kendaraan, naik kuda atau naik kendaraan, dulu kuda misalnya. Iya, kuda. Diikuti sama santri-santrinya, sama murid-muridnya. Tiba-tiba Imam Syafi'i itu melihat ada orang tua yang berpakaian sangat sederhana. Kalau orang sekarang ya orang tua yang mungkin sarungnya sudah ngeper, pecisnya sudah matal kuning gitu ya, hitam tapi sudah agak kuning-kuningan itu. Bajunya juga ngelinting, ya lusut, subhanallah. Imam Syafi'i turun dari kudanya, musafahah, salim. Bersalaman sama orang sepuh itu, mencium tangannya. Ya para santri kaget. Imam Syafi'i itu siapa orang tua itu? Ketahuilah santri-santriku, orang tua ini adalah guru saya pertama kali yang mengajarkan aku kenal huruf hijaiyah, kenal alif, ba, ta, abatasa. Itu ternyata dihormati luar biasa oleh Imam Syafi'i. Maka pantas kan Imam Syafi'i itu ilmunya manfaat dan barokah. Itu diantaranya adalah takziman wa ikroman kepada para guru yang punya ilmu. Tapi kalau sekarang ya, konteks zaman sekarang kan ini kayaknya sudah berbeda Mas Aldi ya. Jadi malah sekarang itu guru ngaji itu terkesan ditinggalkan oleh para murid-murid sekarang itu. Itu gimana ya? Itu kalau kita nggak mau mengatakan diremehkan sih. Iya, Masya Allah. Ya inilah tugasnya kita sebagai pendakwah, sebagai penceramah, dan ya tidak hanya pendakwah dan penceramah, kita semualah harus menanamkan kepada masyarakat, memahamkan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya apalagi guru-guru ngaji itu mengajarkan Al-Quran itu derajatnya luar biasa, maka harus dihormati, Walaupun mungkin kasta di dunia itu rendah, mungkin seorang petani atau seorang kuli bangunan, tapi di kampung itu guru ngaji itu dihormati ya? Harus dihormati. Kalau tidak dihormati, Masya Allah, orang-orang yang belajar dengan beliau ilmunya kurang manfaat, kurang barokah. Jadi manfaat itu bisa diamalkan sendiri, dan barokah itu bisa diamalkan untuk orang lain. Makanya
pesantren itu kadang kala ketika di pondoknya itu biasa-biasa Mas Aldi. Kayaknya ndak ada kelebihannya lah di pondok. Tapi karena paling belakang ya. Iya, ya Allah, biasalah ndak terkenal sama sekali. Tapi karena khidmahnya kepada guru, kepada kiai itu luar biasa, ternyata pulang di masyarakat ternyata mendapatkan posisi yang istimewa di hadapan masyarakat setempat itu. Itu karena khidmahnya beliau takziman wa ikroman kepada para masyayikh, kepada para guru. Atau itu jangan-jangan ada makalah begini ya, al-akhlaq fauqal ilmu. Itu termasuk bagian dari itu atau tidak itu? Betul. Al-akhlaq fauqal ilm. Itu memang betul sekali. Jadi setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita tidak punya akhlak, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Ilmu kita tidak ada manfaatnya. Makanya sering tuh Gus Mus itu mengatakan, kalau kurang lebihnya Gus Mus sering mengatakan, saya lebih seneng anak yang tidak pinter tapi bener daripada pinter tapi tidak bener. Karena minter ke bocah sing ora pinter tapi bener itu lebih mudah. Minter ke bocah ora pinter tapi bener itu lebih mudah daripada bener ke wong sing wis pinter tapi ora bener. Sebab nak wis pinter ora bener dibener ke malah ngeyel. Bahkan cari-cari argumentasi untuk mendebat. Ini kan susah ini. Makanya kadangkala lebih baik ilmunya pas-pasan, tapi yang penting akhlaknya mulia. Yang penting manfaat tadi ya. Iya. Kalau di Indonesia sekarang itu kan kita sebut banyak orang pintar juga kan. Betul. Cuman kok permasalahan itu kadang terlalu ekstrim itu, entah itu korupsi atau apa, itu apakah juga karena kurangnya takdim kepada guru atau bagaimana ya kalau? Di antaranya seperti itu juga bisa, ya. Makanya maaf berbeda dengan artinya saya tidak membeda-bedakan ya. Buktinya konkret itu pondok pesantren dan kampus-kampus itu sangat berbeda sekali, karena anak-anak kampus yang latar belakangnya tidak dari pondok pesantren itu kadang penghormatannya kepada dosen itu kan kurang. Tapi kalau santri kepada guru, masya Allah, santri kepada kiai, subhanallah, sowan di hadapan kiai itu tidak pernah berani matanya santri menatap wajahnya kiai. Tetap dalam keadaan duduk merunduk, jingkluk Mas. Duduknya aja enggak berani sembarangan. Minimal duduknya itu kalau enggak iftirosh tawaruk. Kalau enggak tawaruk iftirosh. Silo aja enggak berani, apalagi selonjor di hadapan guru. Dan kalau kiai itu belum dangu ya, belum nanya belum memanggil, ada apa kamu kesini, belum ngomong gitu, kayaknya belum ngendikan gitu, santrinya enggak berani matur. Ini takdimnya luar biasa. Kalau salaman juga dicium itu kan? Betul. Salaman ciumnya ada etikanya juga. Ini tidak boleh sih cium di pipi. Itu ada maknanya ya? Ya itu karena keberkahan pada tangannya guru. Sering baca kitab. Iya, nulis kitab dan sebagainya itu. Jadi nyari keberkahan itu keberkahan. Ya. Kan kadang sekarang orang sekarang ada yang kok sampai segitunya sih salaman sama guru sampai berlebihan. Iya, berlebihan. Jadi takdimnya murid kepada guru. Insyaallah itu takdimnya. Ya termasuk guru ya orang tua kita ini. Ya, karena kan guru orang-orang tua kita juga guru kita. Bahkan al-umi itu madrasatul ula. Ibu kita itu adalah madrasah pertama. Hanya kadang ya ini fenomena sekarang ini kadang sama kiainya sama gurunya takdimnya luar biasa, tapi kadang sama ibunya tidak takdim, ya itu juga masalah juga itu Mas. Berarti harus seimbang ya? Harus seimbang. Kadang kalau salaman sama kiainya bolak-balik, tapi salaman sama guru ibunya tidak mau nyium. Kenapa? Ya, ibuku tangannya mampu terasi, kiai kan tangannya harum, mampu parfum. Masya Allah. Itu juga perlu diluruskan juga, itu artinya gitu. Tadi ke depan dengan menyampaikan bahwa orang yang punya ilmu dan punya iman itu akan dinaikkan derajatnya kan begitu. Betul ya. Nah, dengan mungkin banyak kejadian orang yang sekarang punya banyak ilmu, tapi malah tadi ada Mas Aldi mengatakan kena kasus korupsi, kemudian ada
kena kasus kriminal, itu bagian dari karena ilmu dan imannya nggak sesuai atau memang itu Allah memberikan azab sehingga diturunkan derajatnya atau gimana ya? Betul ya. Itu karena ilmunya tinggi tapi imannya tipis. Oh, gitu. Iya. Jadi iman itu artinya kan dia meyakini bahwasanya Allah itu selalu memonitor kita, mengawasi kita. Jadi ketika orang yang berilmu tinggi tapi imannya kuat, maka orang itu pasti akan ingat kepada Allah. Walaupun banyak kesempatan untuk berbuat maksiat, mau banyak kesempatan untuk berbuat dosa, mau banyak kesempatan mau berbuat banyak kesempatan untuk berkorupsi, tapi karena dirinya faham dan sadar betul kalau dia itu dalam pengawasan Allah, ya itulah namanya keimanannya. Tidak berani itu ya? Tidak berani. Ya karena punya ilmu tapi tidak punya iman. Makanya sebetulnya akan diangkat oleh Allah derajatnya. Nah, tapi karena tidak iman itu diturunkan lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Iya, dihinakan. Gitu, insyaallah. Berarti ilmu itu penting, tapi iman juga penting. Penting. Makanya tadi ayat yang saya sampaikan kan alladzina amanu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tidak boleh salah satu. Iya, harus dua-duanya. Kalau kepengen mulia harus dua-duanya. Oke, ya ini menarik sekali kita membincangkan tentang ilmu, guru dan murid kan gitu. Tapi nanti kita akan bahas tentang ilmu itu apakah ada kelompok-kelompoknya, Mas? Misalkan ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu umum itu apakah itu beda-beda atau itu sebenarnya sama kan begitu? Tapi sebelum dijawab mungkin kita akan jeda yang mau lewat dulu. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa Masjid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama beliau Kiai Abdurrahim Al-Muhsinun. Al-Muhsin. Iya, Al-Muhsin, tidak pakai nun itu. Ya, sama Mas Aldi. Nah, Kiai, tadi saya menyampaikan bahwa kan di awal tadi sudah dengan sampaikan bahwa kadang itu alumni pesantren dengan alumni kampus itu kan outputnya beda. Iya. Kalau alumni pesantren itu lebih punya akhlakan begitu, sama guru itu takdir. Iya. Kalau kampus kan belum tentu kan begitu. Iya. Nah,
apakah ada perbedaannya ya antara ilmu agama dengan ilmu umum atau ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu? Ataukah sama itu sebenarnya? Sebetulnya sama, Mas. Sama gitu. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara ilmu umum maupun ilmu agama. Sebetulnya sama. Hanya dulu itu kita banyak dibodi orang Belanda, nah, sehingga belajarnya dipisah-pisah. Sebetulnya itu sama saja. Makanya sebetulnya ketika kita mau belajar ya saat itu ilmu umum, karena ilmu umum itu juga nanti muaranya juga ke akhirat. Iya. Jadi muaranya ke Allah semua. Ke Allah semua. Misalnya kita belajar ilmu politik ya termasuk misalnya. Itu juga politik itu juga harus didasari dengan agama. Karena ketika kita belajar ilmu politik, yang politik kita ini tidak didasari dengan ilmu agama, maka politiknya itu hanya politik kekuasaan. Politik kekuasaan. Tapi ketika politik itu didasari dengan agama, politik artinya kekuasaan tapi untuk kemakmuran rakyatnya. Bukan kemakmuran diri sendiri. Iya, tapi untuk ada istilah politik kebangsaan, politik keumatan itu kan politik yang dengan agama itu ya. Betul. Karena memang agama juga mengajarkan politik. Dalam bahasanya kan asyasah. Jadi asyasah itu diajarkan dalam agama. Jadi kita nggak boleh anti politik ya? Jangan. Kalau kita anti politik maka tidak punya pemimpin nanti kita. Karena pemimpin Indonesia itu bisa terbentuk karena dengan politik. Iya. Kalau tidak ada politik, dia tidak bisa punya pemimpin. Dan seburuk-buruknya negara itu kalau tidak ada pemimpinnya. Gitu. Makanya pentingnya ilmu seperti itu. Maka jangan dibedakan ilmu umum atau ilmu agama, sebetulnya muaranya sama. Kalau dalam negara Indonesia itu kan ada istilah mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Betul. Nah, itu kan di situ ada peran guru dan para ulama juga. Betul. Iya, makanya sampai terkenal itu namanya guru itu kan disampaikan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu zaman dulu, Mas. Zaman dulu itu memang wah, guru itu sangat orang itu sangat anti menjadi guru karena tidak ada gajiannya. Iya, malah kadang dulu itu ditawarin kamu jadi guru padahal dia sekolahnya tinggi. Wah, ndak ora ono bayarane. Aku tak becak wae. Dulu itu kan tukang becak itu malah duitnya banyak itu. Tapi kan itu dulu ya. Dulu. Kalau sekarang wah guru sudah termasuk makmur itu. Alhamdulillah. Apalagi kalau sudah sertifikasi, wah Masya Allah. Ceramah sana sini juga. Tapi kalau kiai itu beda itu, Mas. Itu kan karena tidak ada tunjangan dari pemerintah. Sampai sekarang belum ada. Kalau guru ada, guru TPQ ada. Tapi kalau mubalik itu belum ada itu. Belum ada. Perlu ini ya, biar ada tunjangannya ya. Ya saya usul tapi belum sampai. Jadi yang ngopeni umat itu. Yang ngopeni guru umat. Itu yang ngopeni umat itu ya. Iya, kalau kiai yang ngopeni umat itu. Iya, yang kalau ngopeni guru umat. yang ngopeni negara. Negara, kalau guru-guru yang sudah misalnya guru SD, guru SMP, guru-guru negeri itu kan sudah, kalau kiai kan tidak ada. Kiai negeri kan tidak ada itu. Atau jangan-jangan itu ini Mas Aldi, gara-gara tadi kan kalau dulu itu katanya beliau guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau sekarang mungkin sudah bergeser kan itu karena ada tadi gajinya macam-macam. Gara-gara itu apakah sekarang itu pekerjaan guru jadi semakin itu menjadi pekerjaan bukan sebuah kemuliaan atau gimana Bu Yai? Tergantung niatan kita nanti. Tergantung dari individu masing-masing. Iya. Jadi tapi sampai sekarang juga masih sering saya sampaikan ketika saya ceramah di hadapan para guru, kalau kita sudah memilih menjadi profesi tenaga pendidik, maka artinya kita jangan punya tujuan, jangan jadikan tujuan kita untuk memperkaya diri, tapi justru kita untuk yang lebih cenderungnya kepada mencerdaskan anak bangsa. Yang mencerdaskan anak bangsa itu termasuk khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka itu malah justru pahalanya lebih banyak. Ya makanya dua-duanya, di samping dengan guru beliau belum mendapatkan penghargaan dari pemerintah lewat gajian, tunjangan masing-masing. Di samping itu juga punya kemuliaan yang istimewa lagi, yaitu ikut mencerdaskan anak bangsa, yaitu menjadi manusia yang terbaik karena bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau outputnya semua guru seperti itu mungkin ya, nanti
seorang murid itu juga akan punya kecerdasan yang seperti yang tadi sampaikan Pak Yai. Iya. Dan guru kan juga jadi maksimal ketika mengajar kan Mas. Nggak mikir misal pinjol atau apa kan nggak mikir gitu kan. Nggak Iya, mikir kredit iya. motor atau apa itu ya. Ya itu makanya pemerintah punya peran. Punya peran. Tapi yang namanya orang kadang dikasih gajian berapa, kalau hatinya tidak nerima nggak cukup kok Mas. Saya pengen cari yang lain. Terus Masya Allah, memang dunia seperti itu. Memang dunia itu fatamur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada kesenangan dunia, wa mal hayatud dunya, dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Betul itu. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kemewahan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Nah itu. Itu kalau diresapi itu juga benar sekali itu nyanyiannya tuh. Iya, makanya guru walaupun dikasih tunjangan berapapun, kalau hatinya tidak qanaah, ya tidak akan cukup. Iya. Tapi kalau yang punya tujuan tadi, saya pokoknya tujuan berbagi ilmu. Saya punya ilmu, saya berbagi kepada anak-anak kita agar bangsa ke depan nanti menjadi bangsa yang cerdas. Iya. Dan itu wujud mengamalkan ilmunya juga Betul, kan dengan iya. seperti itu. Betul Mas Aldi. Nanti juga itu muridnya dampaknya juga positif kalau ada guru seperti itu. Betul, mana jadi sering saya sampaikan, seorang pendidik, seorang tenaga pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu kepada anak didiknya, tetapi harus memberikan uswah yang baik, teladan yang baik. Ini yang terutama memang, yang diutamakan itu. Karena ketika seorang guru hanya mampu mentransfer ilmu kepada anak-anaknya, artinya ketika ilmu itu disampaikan tidak dari hatinya, tapi hanya dari mulutnya, maka anak akan mendengarkan lewat telinganya. Padahal kalau telinga itu biasanya bungen tuwo, lebu kuping tengen metu kuping kiwa. Tapi ketika seorang guru tenaga pendidik itu menyampaikan ilmu kepada anaknya, kepada anak didiknya dengan hati, insya Allah yang menerima juga hati. Makanya kalau pengen anak-anak itu berakhlakul karimah, harusnya gurunya memberikan teladan akhlakul karimah. Maka sering kita dengar itu kata-kata guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Jadi gurunya itu elek sidik gitu, muridnya tambah parah gitu. Itulah ukur apa ya, pelajar di Indonesia itu gurunya itu ya? Iya, karakter gurunya itu harus terutama diutamakan. Karakter guru itu harus diutamakan. Nanti karena dampaknya ketika gurunya berkarakter, maka murid-muridnya insya Allah berkarakter. Namanya juga guru ya. Bisa digugu dan ditiru. Nanti kan perlu ada peningkatan kualitas guru juga kan di situ kan. Betul. Di samping kualitas keilmuannya juga kualitas mentalnya. Itu perlu sekali itu. Makanya ada pendidikan tenaga pendidik itu kan. Apalagi zaman sekarang Mas Aldi, kan anak-anak sekarang itu kan susah sekali diatur itu. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Anak-anak sekarang itu makanya sering saya sampaikan juga itu Mas Aldi, kalau saya mengisi pengajian di para guru, biasanya kan ada pembinaan guru-guru gitu. Di samping sudah memberikan uswah yang baik, memberikan ilmu, juga harus diriadoi anak-anak itu. Ditirakati. Jadi malam seorang guru harus bangun mendoakan anak-anaknya. Bahkan maaf, ketika ada anak yang misalnya satu kurang cerdas pemikirannya, coro Jawanya dedel. Tahu dedel ya Mas ya? Yang kedua anaknya nakal banget. Itu seorang guru jangan terus gini keputusannya, wah ini anak artinya terus gimana ya, tidak ada perhatian, disampingkan, itu salah besar itu. Justru ketika ada anak yang kecerdasannya kurang atau anak itu nakal banget, justru harus ada perhatian khusus dari para guru, terutama tidak hanya memperhatikan anaknya, tapi coba sekali tempo perhatikan keluarganya bagaimana. Sampai seperti itu guru itu. Jadi mengapa anak ini kok beda dengan yang lain ya?
Padahal saya ketika menyampaikan ilmu ya sama. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kok anak ini kok akhlaknya seperti ini. Ini gek. Siapa tahu ternyata latar belakang keluarganya juga tidak mendukung. Ini juga harus diperhatikan. Makanya kalau ada anak yang seperti itu, seorang guru harus ada perhatian khusus. Di samping itu didoakan. Makanya itu kan sering disampaikan. Pernah Gus Sofil Mubarak terus juga menceritakan kisahnya Mbah Umar bin Abdul Manan, pengasuh pondok Al Muayyad Solo Mangkunegaran itu, karena istri saya juga alumni Al Muayyad dan guru saya juga alumni Al Muayyad, kiai saya Mbah Yai Bedowi itu kan menantunya Al Muayyad. Itu kan suatu hari Mbah Umar itu dawuh pada lurah pondoknya, Kang, tulung santri-santri sing do nakal-nakal kuwi dicateti, ditulis namanya. Kalau bisa di ranking ya. Jadi ranking 1 paling nakal si A, terus si B, si C, nanti tulisannya kalau udah dicatat tulisannya disampaikan kepada saya, diatur ke kula nggih Kang. Nggih Yai. Wah, ini lurah pondok sudah ngikit-ngikit sama nakal-nakal itu. Soalnya ternyata kadang yang nakal-nakal itu anaknya kiai. Betul Mas. Para gus-gus itu ya? Para gus-gus kadang punya geng sendiri itu di pondok itu. Ya Allah, ya pengurus itu kadang mendidik. Ya Allah, akhirnya ketika Mbak Yai itu menyampaikan itu, wah lurah pondok sudah girang gitu. Alhamdulillah, ini alamat boyong gitu pokoknya. Langsung ditulis A, B, C, D dengan di ranking gitu. Ini super nakal, ini nakal, ini agak nakal. Nah, setelah ditulis namanya si A, si B, si C, terus dikasihkan Mbah Yai Umar bin Abdul Manan. Setelah dikasihkan, pengurus itu nunggu sudah seminggu kok tidak ada reaksi apa-apa. Sampai setengah bulan, loh kok tidak ada reaksi apa-apa. Akhirnya pengurus pondok itu memberanikan diri matur kepada Mbah Yai. Yai kepareng matur, ono apa Kang? Ngapunten, catatan sing tak aturke Yai napa ijal. Catatan apa ya Kang? Nika sing asmanipun bocah-bocah sing do nakal-nakal nika mun kula aturke Yai napa ijal kok mboten enten reaksi napa-napa. Lho, reaksi apa maksudmu? Lah niku sing nakal-nakal mboten diboyong. Lho, ora ngono, aja salah tampa. Bocah-bocah sing nakal-nakal kuwi tak kon nyateti. Iki engko nek aku bengi tahajud tak khususke. Tak dongakno khusus bocah-bocah sing nakal kuwi ben ora nakal. Ya nek ana bocah nakal kok terusan diboyong, dibalikke ning wong tuane, aku malah dosa. Wong tuane iku nitipke bocah iku ning nggonku ben dadi bocah sing apik. Ya urung dadi apik kok tak balikke. Aku berarti ora tanggung jawab. Sampai seperti itu kiai itu. Ditirakati. Itu makanya itu sering saya sampaikan. Kalau ada anak yang beda dengan yang lain, nakalnya, dedelnya, seorang guru, seorang kiai harus ambil bagian. Apa di antaranya adalah mendoakan terus. Karena doanya guru kepada murid-muridnya itu insya Allah diijabah. Kalau saya dulu tuh di pondok sering takjir deh, gara-gara nakal sering takjir, sanksi gitu kan. Kalau kayak gitu, apa membersihkan itu toilet, iya. Orang kapok-kapok maksudnya. Karena nakalnya itu. Jangan Mas Anis ini yang di ranking pertama ya. Mungkin bagian dari yang tadi didoakan Pak Yai. Nah, itu ternyata ketika Gus Sofi itu cerita seperti itu ada kiai yang sekarang alim pondoknya besar, itu termasuk yang dulu di Al-Mu'ad memuahkannya luar biasa. Berarti masuk catatan tadi? Iya, masuk catatan itu. Makanya sampai ngomong, Gus, untung jenengan orang nyebut namanya kula, Gus. Nggak nyebut kula izin. Jadi sudah ada yang jadi kiai besar itu ya? Iya betul, itu banyak menjadi kiai besar. Itu karena doanya kiai. Ya, makanya kita harus terima kasih kepada kiai kita, guru kita, apalagi kalau kiai itu wafat kayak kemarin. Guru kita, Romo Kiai Haji Ulil Albab telah dipanggil oleh Allah. Ini juga kita prihatin karena kata Rasulullah, mautul alim, mautul alam. Wafatnya orang yang alim itu sama dengan matinya dunia. Karena dunia tanpa orang alim itu ibarat bangunan rumah besar megah tapi tidak ada lampunya. Maka kata Rasulullah, al ulama'u surujud dunia wa masabul akhirah. Kalau dulu kita orang NU itu kiai dulu punya syair gini Mas. Ulama'una suaranya kayak serak-serak bahasa ini. Ulama'una sirajuna nurun fi
mambaul ulum. Ulama kami, lampunya kami, penerang kegelapan, sumbernya ilmu. Sama seperti itu. Ulama kami itu lampunya kami. Jadi artinya ketika dunia ini tidak ada ulama, nah, ini gelap. Kita bangun rumah habis 5 miliar. Bagus kira-kira Mas ya? Bagus. Tapi dari rumah itu jadi, seterusnya tidak pernah dipasang lampu. Kira-kira penghuninya itu manusia, pamak lampir, gerandong, nini pelet, genduwo, kromurung, kuntilanak, banaspati, wewe gombel, uka-uka, penampakan, gerudung pecengis. Itu penghuni semua tadi. Iya, ini pasti bolonnya uka-uka itu masuk semua itu. Ya. Itu kalau guru. Artinya begini ya, jadi kan guru satu menyampaikan ilmu, Betul. yang kedua menjadi tauladan pada muridnya, yang ketiga harus berani riadah. Betul riado, betul Mas, itu harus tugas gitu. Iya iya iya. Kemudian bagi murid gimana ya? Santri. Iya, tadi awal sudah sampaikan murid ya harus, artinya gini, yang penting guru-guru menyampaikan bagaimana caranya takzimnya murid kepada guru. Makanya ketika ilmunya manfaat barokah ilmunya ya harus takziman wa ikroman. Jangan sekali-kali bantah perintahnya guru. Terutama jangan sampai melupakan jasa guru juga. Terutama itu, karena ini kan saya tadi sudah ada lagu tadi, tapi saya belum hafal. Kau jadi kiai itu jasa guru. Kau jadi insinyur itu jasa guru. Kau jadi profesor itu jasa guru. Jadi dokter itu jasa guru. Jadi sarjana itu jasanya guru. Oh, sekarang jadi presiden ya dulu jasanya guru. Ini kalau ada musiknya enak ini. Iya, kapan-kapan nanti Iya. ada musiknya. Karena saya juga punya kelompok musik. Oh, ada ya? Ada namanya Himmaya musik gitu. Himmaya musik. Himmaya itu singkatan dari Abdurrahim sama Nur Hayati. Itu istri. Istri ya. Masya Allah. Itu Masya Allah. Makanya kita prihatin kalau ada ulama yang wafat. Prihatin karena ketika ulama wafat itu yang gantinya susah, cari penggantinya yang susah. Kalau presiden meninggal, walah, mau mati supaya udah dipateni. Betul enggak itu? Iya. Ya Allah. Kalau ulama susah ya? Susah. Ya, padahal ulama itu kan manusia biasa, pasti akan wafat. Makanya kita sebagai generasi harus mampu minimal yang menggantikan walaupun tidak bisa sempurna ya, meneruskan perjuangannya para ulama. Makanya kalau dalam Nazm Alfiyah itu kan ada itu wa mayalil mudhofa ya'ti kholafa anhu fil i'rabi idza mahuzifa. Itu kalau hafal sekarang lupa ya. Gimana Mas? Pernah hafal tapi sekarang saya hafal cuma satu itu. Ya, alhamdulillah kalau dulu alhamdulillah 1002 bait itu hafal dulu itu. Karena sekarang tidak pernah dibaca lagi, lupa. Apalagi hafalannya sudah, kalau saya beda Mas, dulu saya kecil saya itu punya hafalan waktu saya kecil, saya TK, itu kan saya sudah disuruh guru saya diminta untuk siaran di RSPD Demak, dulu kan saya orang Demak itu. Syair-syair yang saya dulu kecil itu malah ingat semua Mas. Saya ada syair dulu, ngombe obat biyen aku loro, ngombe obat lan tombo, ora nangis ora beko, saiki awakku siat gagah kaya Werkudara. Itu masih ingat. Itu TK ya? TK itu. Berarti dulu jenengan penyanyi cilik juga? Apa itu ya, pokoknya saya tuh punya mental gitu loh, punya mental kendil untuk tampil gitu loh. Syair, ibu, aku ingin adik satu, kakak pun satu ayah satu ibu, agar bahagia. Itu dulu TK. Bahkan saya sekarang itu seneng gending-gending Jawa Mas. Itu belajar saya waktu SD. Oh, waktu dulu kecil itu ya? Kecil, jadi saya apal Asmarondono, apal Gambuh, apal Jarang Pangkur, sekali dan yang Gulo. hafal itu. Itu ternyata hafalan saya waktu saya kecil. Oh, berarti bener ya, belajar ilmu di waktu kecil. Masya Allah, luar bagai biasa. menulis di atas batu itu ya? Betul. Jadi susah, tapi ketika hafal itu langsung nempel. Tapi lambat laun agak mulai menua. Itu hafalannya ya gampang hafal tapi gampang lupa Mas. Apalagi harus sudah tua kayak gini. Batunya keropos Mas.
Kan kalau sudah tua kan seperti Mengukir di atas air kan itu kan. ya? gampang tapi terus hilang. Hilang. Kalau batu kan susah tapi Ya. tidak bisa hilang. Mengukirnya susah tapi setelah jadi, masya Allah nempel terus. Nah, itu makanya juga peran guru-guru TK itu harus menanamkan akhlakul karimah kepada Murid. anak-anak didiknya. Karena Terutama itu juga mungkin orang tua kan ya harus membiasakan betul, iya. belajar sejak dini kan. Betul, makanya tadi awal saya sampaikan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolahan yang pertama kali sebelum dikenalkan kepada guru PAUD, guru TK, maka ibu dari kecil sudah menanamkan ilmu dan akhlak kepada anak-anaknya. Berarti nggak boleh langsung ketika kita punya anak, terus nggak usah diajarkan apa-apa, langsung dipasrahkan ke kiai, itu gimana? Boleh nggak ya? Ya kurang bagus. Kurang bagus ya? Iya, jadi harus kita memberikan ilmu dulu semampu kita, memberikan teladan yang baik. Minimal ya ilmu-ilmu yang biasa kita pakai sehari-hari, misalnya komunikasi kepada anak. Ya, ngajari ngomong gitu ya? Iya, anak bagaimana agar komunikasinya kepada orang tua Termasuk itu dia sopan santun tuh ya? Betul, makanya orang tua kalau pengen anaknya boso dari kecil, orang tuanya ngajari boso. Ya, anak saya itu karena lingkungannya, keluarganya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Padahal saya kan seneng bahasa Jawa, tapi anak saya tidak bisa. Ketika masuk di pondok dulu bingung, Mbak, tubaske sarem, waduh anak yang bingung, sarem itu apa? Kalau kayak buatan kertas sih. Lagi sarem itu garam, Oh, garam. Garam itu kan itu bahasa kromonya sarem. Saya juga tidak tahu itu. Kalau daun itu ron. Ron itu daun. daun. Itu kalau bambu itu deling. Itu kan anak-anak sekarang itu banyak yang tidak tahu ya. Ini kalau memang kalau keluarga kita itu memang banyak komunikasi Iya, dengan terbiasa bahasa dengan Jawa, bahasa ya, Jawa ya. lebih baik Nanti- dengan bahasa kromo karena ada angga-ungguhnya gitu. Kalau Mas Anis kayaknya mau bahasa Inggris ya. Nah, itu hebat lagi. Saya itu bahasa Jawa aja nggak bisa, apalagi bahasa Inggris. Tapi memang sekarang bahasa Arab dan bahasa Inggris harus digalakkan. Karena makanya di Fadul dan Musyafa itu pondok pesantrennya kan itu bilingual tapi berbasis karakter salaf. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arab harus bisa, Iya. tapi juga kitab kuning tidak dilupakan. Tetap ngasih alhamdulillah sekabiane puji kurilai kagungan Allah itu Oh, ditinggalkan. pakai makna pesantren juga. Iya, pesantren juga itu. Jadi tidak menghilangkan karakter salafnya itu. Oke. Itu juga agar bisa bersaing juga kan di dunia kerja atau di masyarakat juga kan. Betul, Mas. Betul, Masya Allah. Terutama kan kalau misal jadi presiden itu kan syaratnya harus bisa bahasa Inggris kan. Iya, betul. Makanya Kemarin kan ada yang katanya bahasa Inggrisnya gertal-geratul terus di komen. iya, makanya anak saya tak kan pokoknya minimal 2 bahasa harus kamu kuasai. Kalau kamu punya ilmu, bahasanya kamu pinter, dunia akan dalam genggamanmu. Karena Abi sudah merasakan. Saya pernah diundang ngaji di Taiwan, Mas. Saya kan tidak bisa bahasa Inggris, Mas. Bingung saya itu. Terus pakai bahasa Taiwan ya? Iya, ternyata bahasa Taiwan saja. Karena yang undang itu kan orang-orang TKI, teman-teman dari TKI. Malah mungkin pakai bahasa Jawa di sana ya? Iya. Kan orang Jawa. Iya, tapi banyak orang Jawa Baratan Oh. yang pakai bahasa nasional. Tapi ada campur bahasa Jawa sedikit-sedikit. Tapi kalau ngaji di luar Jawa ya banyak bahasa Jawa. Kalau di Lampung terutama, kemarin saya di Lampung Selatan itu malah walaupun kelahiran Lampung, tapi bahasanya juga bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Kan Bahasa Jawa. transmigrasi dulu kan ya. Iya, Kayak itu ya kan. terus itu ada ustadznya tak tanya asli Lampung Selatan situ, tapi memang bahasanya sehari-hari bahasa Jawa. Oh, sudah jadi bahasa keseharian. Iya, kesehariannya gitu. Dari Lampung malah gitu. Tapi kalau daerah Kalimantan Tengah dan Sampit itu ya 50-50. Iya, iya. Ada yang Berarti 60. tadi ya di rumah harus diajari dulu tentang bagaimana itu karakter. Misalkan tadi sopan santun Betul, gitu ya. nggih. Berarti jadi orang tua harus punya ilmu juga Mas Anis. Betul, Iya. betul. Makanya orang tuh gini, kadang anak itu bisa dilihat kecerdasannya juga ukurannya orang tua. Oh, terlakurnya orang tua. Iya. Nah, orang iya. tuanya tadi ya nakal, bodoh ya nanti anaknya juga nakal. Iya, Oh. karena kan anak itu fotokopinya orang tua. Hmm. Jadi ibarat wong Jawa iki barang tergantung apa namanya? Blueprint. Citaannya. Citaan. Citaan. Apa namanya citaan ya? Iya. Ya, misalnya citaan gelas ya berarti ini kayak gelas gitu. Atau buah tidak jahat, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini membahayakan ya Mas Aldi. Tapi kalau saya
Nanti punya anak tapi terus fotokopian kita kan repot. Makanya kalau kita paham seperti itu, sebetulnya anak-anak muda ini tidak boleh nakal. Kalau paham seperti itu tidak boleh nakal, karena nanti imbasnya itu, waduh, repot kalau sendiri aku punya malah anak nanti. terus nakal, kalau aku terus piye kan? Gitu. Harusnya mikir gitu. Iya, iya. Ya, karena tapi anak muda ya, belum sampai Iya. belum sampai itu mikirnya, ya kadang nuruti nafsune gitu. Mungkin caranya dengan cari istri yang pinter juga kan. Iya, ya kadang istrinya juga nakal dulu, kalau pernah muda juga. Jadi pendidikan pertama di keluarga, kemudian pendidikan, nah ini ya, sejauh mana pergaulan itu memengaruhi Wah, itu juga generasi? lingkungan itu mampu membentuk karakter. Oh, Makanya termasuk tanda-tanda orang bahagia itu diantara kan wa khulatuhus solihina. Pergaulannya harus orang-orang yang soleh, orang yang baik. Karena ternyata kadangkala anak itu di rumah sudah diberi pendidikan yang bagus, diberikan nasihat yang bagus, bahkan orang tua sudah memberikan uswah hasanah. Tapi ketika keluar, pergaulannya dengan orang-orang yang tidak baik, itu juga gampang terpengaruh. Karena apa? Karena barang yang jelek itu nularnya gampang, Mas Anis. Tapi nek barang apik nular ya angel. Nek barang elek lho ora usah dituru iso ketularan dhewe. Kayak buah busuk campur buah yang bagus kan itu nular kan. Betul, betul, Mas Tapi nggak Andi. bisa sebaliknya juga. ya kayak kalau di kamu kan gini ya, ada anak-anak itu sedang main. Nah, yang satu itu ngomong kasar, suka ngomong kasar. Betul, Yang lainnya betul. ketimbalan ya. Betul. Iya, makanya Masya Allah kadang anak-anak ngomong yang jorok-jorok itu kan temen-temennya ya langsung gitu semua, gampang nular gitu. Ya makanya kalau di tempat saya dulu pas tren-trennya solawat itu ya, misalnya kayak apa itu rohatil adyaru tasdi, itu anak-anak di TPQ diajari itu. Iya. Nanti main state apa itu kelereng, main layang-layang. Sambil selawatan. Itu habis selawatan. Rohatil adyaru. Nah, itu ternyata berpengaruh juga. Temannya ngomong gitu, nular barang elek itu gampang nular ya, Mas. cepet mungkin. Cepet nih. Ngantuk nulari, Mas. Gih. Gitu jadi kan cecak karo wong ngantuk, Nggih. angop, ora mesti langsung ketularan. Gitu. Makanya nek wong ngantuk aja cedhaki, Mas. Berarti juga artinya kita juga berkewajiban untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Betul. Kalau kita mampu ya seperti itu. Tapi jangan sampai kita menjadi lilin. Apa itu ya? Lilin itu kan mampu menerangi sekitarnya tapi dirinya Padam. habis. Habis. Kadang-kadang kan ada orang yang, wah aku mau dakwah di lokalisasi misalnya, itu juga bagus. Ya kuat enggak kita? Ya, ya, Oh, ya. gegek malah katut. Katut malah repot Ya, ya. roh semua api-api itu malah. Itu teman saya juga ada yang pengen dakwah di lokalisasi loh. Ya. Itu kalau kuat imannya monggo, tapi kalau nggak kuat bener nggak usah. Apa Mas. tidak usah. Iya. Ngajak-ngajak saya tapi Mas. Saya aja kalau main-main ke daerah lokalisasi harus ngajak istri ya. Kalau enggak itu jadi fitnah kok, Mas. Iya, Ah, betul, iya, iya. betul. Saya kok mobil, kan ada mobil saya kan itu enggak bisa dia soalnya enggak ada yang mobilnya ini itu ada logonya NU besar itu. Wah, ini mobilnya Pak Abdurrahim ini. Wah, bahaya kok metu kok kono iki ngopo. Jadi orang itu mikirnya kan yang negatif. Iya, betul, betul. Padahal aku di situ seramah loh. Jadi kira, wah, baik metu kok kono. Kiranya survei. Survei. Iya, perlu survei itu, Pak. Jadi biar Kan dia cerita. survei ini ladang dakwah itu Mas. Betul. Strategi dakwahnya Betul, gimana, gitu. iya. Mendakwai orang seperti itu gimana? Tapi saya belum kuat itu. Oh gitu. Tapi Iya. kalau ada survei secara lagi mungkin Mas Lip diajak. Oh, malah enggak mau pulang beliau. Jadi termasuk pergaulan juga pengaruh. Pengaruh Karakter luar anak, biasa. karakter murid itu ya. Makanya harus memilah dan memilih teman itu sangat penting. Jangan asal kita berteman. Bahkan pernah toh Gus Dur itu pernah punya makalah itu. Oke. Jadi jangan kau atau jauhi, istilahnya seperti itulah, jauhi teman yang tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Oh. Kalau teman bisa mengantarkan kamu kepada dekat kepada Allah, ayo dekati. Ya. Tapi teman kok malah menjauhkan kamu dari Allah, dah Jauhi aja. jauhi saja. Jadi tadi ya Tiwas di rumah diajari baik-baik sama orang tua, di sekolahan diajari baik-baik sama guru. Tapi pergaulannya tadi kan repot juga ya. Betul, ya makanya sampai yang kemarin kasus, subhanallah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi seorang siswa tega menganiaya
gurunya. Itu ada mungkin tadi mungkin pergaulan juga Mas, ada mahasiswa kemarin yang bunuh diri itu. Nah sekarang kan Masya Allah fenomena sekarang tuh ngeri, mahasiswa bunuh diri, ya Allah masih muda, Masya Allah ini kan perlu pemantapan mental pada anak-anak kita ini. Terutama keimanannya gitu ya. Iya. Ya ini karena waktunya sudah habis, mungkin ada statement buat para pemirsa tentang bagaimana itu menjadi guru yang baik dan menuntut ilmu yang baik. Iya. Yang pertama saya sampaikan kepada para pemirsa MA TV, MAJT dan juga Radio Dai dan juga para pemirsa, para penggemar ngopi. Yang pertama pentingnya ilmu. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan ilmu. Bahkan kata Rasulullah, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai kita wafat. Jadi nggak ada jedanya. Selagi masih hidup, nyawa masih dikandung badan, akal masih normal, masih sehat, bisa buat mikir, selalu harus menambah ilmu. Yang kedua, agar ilmu kita tidak hanya pinter tapi juga benar, kita harus menghormati orang yang punya ilmu. Ya bagi orang yang punya ilmu, agar ilmunya itu bisa menembus kepada hatinya anak didik kita, santri kita, maka satu, ketika kita memberikan ilmu harus kita landasi dengan keikhlasan, ketulusan. Yang kedua, kita harus mampu menjadi tauladan yang baik untuk anak didik kita. Yang selanjutnya tidak hanya cukup itu, tapi seorang muallim, seorang murabbi, seorang kiai, seorang ustadz harus selalu riyadhah, berdoa kepada Allah agar anak didiknya, muridnya, santri-santrinya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu peran guru, peran kiai kepada bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Makanya sampai ada hari santri yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi, alhamdulillah tanggal 22 Oktober. Yang dulu santri banyak dipandang sebelah mata, sekarang santri itu sudah keren. Jadi perhitungkan ya. Iya, kalau tidak santri, kalau tidak mondok tidak keren. Sekarang mondok itu sudah menjadi keren. Makanya anak-anak kita nanti harus dipondoki semua. Saya sarankan semua, karena pendidikan yang paling ideal untuk anak-anak kita sekarang adalah pondok pesantren. Ayo mondok ya. Ayo mondok ya. Tapi juga gini Mas, mondoknya juga harus tahu kiainya juga. Iya, tidak asalkan mondok ke anak, tapi harus yang kiainya punya ilmu, sanad keilmuannya nyambung, guru sampai Rasulullah. Jadi nggak asal mondok ke anak. Oke, Pak Yai, terima kasih sudah memberikan ilmu yang banyak pada kita. Mas Aldi, terima kasih sudah nemenin ngopi. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak hilap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.